Mata uang yen Jepang atau Japanese yen baru-baru ini mencatatkan rekor pelemahan dalam 38 tahun. Atau ada yang menyebut dalam 4 dekade ya, atau dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Sobat traders, kita akan bahas nih ya, Japanese yen kenapa melemah dan apa peluang buat sobat trader. Oke, lanjut aja. Jangan lupa like dan subscribe dulu. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Halo traders, langsung aja kita bahas kenapa si USD Japanese Yen ini menjadi mata uang yang terus mengalami pelemahan. Ya, nggak ada mata uang yang naik terus atau turun terus, pastinya mengalami pelemahan, penguatan gitu ya. Tapi si USD Japanese Yen ini atau si yen Jepangnya ini secara tren itu melemahnya dalam waktu yang cukup lama. Nanti kita bahas ya kapan dia mulai melemah dalam waktu terakhir-terakhirnya ini ya. Oke, kita lihat ini grafik yen ya terhadap dolar. Kita lihat sekarang ada di harga 161 per dolar. Jadi 1 dolar sama dengan 161 yen. Ini adalah harga yang terakhir itu disentuh pada tahun sekitar 1986 atau 38 tahun yang lalu. Nah, kita lihat pada MetaTrader bulanan, grafik USD Japanese Yen monthly ya, kita saat ini ada di 28 Juni. Akhir dari perdagangan bulan Juni, harga sudah menyentuh 161 sekian. Itu adalah harga yang disentuh 1986. Oke trader, jadi udah lihat ya bagaimana si Japanese Yen ini melemah terus. Dan kalau kita lihat pelemahannya itu, ini yang terakhir aja ya, nggak usah yang paling jauh ya. Kita lihat mulai dari 2021 ya, kita lihat nih di saat masa pandemik, itulah masa terendahnya si JPY ini dalam waktu 5 tahun terakhir. Kemudian bayangkan lihat USD Japanese Yen ya, berarti USD-nya menguat terhadap yen ya, sempat naik tuh ya, bayangkan ke 151 ya, sempat turun ke 127, habis itu naik terus dan di 2024 cetak rekor 2 kali ya, ke 160-200 sama 161 sampai Juni ini. Oke, lanjut kita bahas kenapa nih yang menyebabkan melemah ini apa. Nah, saya tidak bahas secara detail banget ya, karena sebelumnya juga saya pernah bahas kenapa yen melemah ya. Karena ada keuntungan juga buat negaranya kalau yen melemah dia. Jadi seolah-olah memang disengaja atau dipertahankan untuk melemah. Misalnya gini, kalau mata uang yen lemah, negara Jepang ini kan negara eksportir ya. Jadi mereka itu menjual misalnya barang elektronik ya, barang industri, otomotif. Jadi produk mereka itu lebih murah di luar negeri gitu ya. Lalu juga kalau mata uangnya murah, maka mendatangkan banyak pariwisata. Jadi orang misalnya megang uang dolar ditukarkan ke yen, itu jumlahnya jadi besar ya, dan mereka bisa pakai transaksi belanja di Jepang gitu. Oke, jadi karena aksi jual investor menyebabkan yen terus melemah. Lalu yang paling penting buat kita trader harus tahu adalah kebijakan suku bunga yang negatif dari Bank of Japan ya, Bank Sentral Jepang atau Bank of Japan. Suku bunga negatif ya, dibandingkan negara-negara lain, BOJ ini suku bunganya masih paling rendah. Oke, kita lihat ya. Nah, dampak pelemahan yen ini kita lihat, oke ini yang positif tadi ya. Oke, kita akan skip saja karena ini cukup tahu aja buat sobat trader ya. Oke, lalu kita lihat lagi sobat traders. Nah, BOJ memulai suku bunga negatif itu kapan? Sejak 2016. Negatif, benar-benar negatif, minus 0,10. Sementara Fed gitu ya, Fed itu paling dia 0,0 pada waktu pandemi ya. Bank-bank sentral lain juga paling rendah 0,0%. Nah, JPY ini si Bank of Japan ini pernah dari 2016 sampai 2024 bulan Maret mereka mempertahankan suku bunga minus 0,1. Kita lihat The Fed sendiri pernah 0 ya pada masa pandemik dan pada waktu setelah era resesi. Kita lihat ya perbandingannya nih. Bayangkan JPY di sini ya, BOJ-nya mempertahankan suku bunga negatif dari 2016 sampai 2024 bulan Maret. Inilah yang menyebabkan si USD Japanese Yen ini melemah, terutama terhadap dolar. Jadi karena ada perbedaan suku bunga ya sobat trader. Suku bunga dolar Amerika Fed saat ini 5,5%, sementara JPY saat ini 0
0,1%. Jauh banget bedanya ya, jauh banget. Nah, inilah yang menyebabkan buat investor, buat orang cari cuan, cenderung apa? Dia akan beli dolar, karena kalau dia punya dolar, dia tabung ya, dia investasikan, dia depositokan, dia mendapetin bunga. Sementara yen, kalau dia naruh di bank, dia nggak dapat bunga. Itulah yang menyebabkan dolar diburu oleh para investor, sehingga yen terus terdepresiasi. Selama tidak ada perubahan untuk kebijakan suku bunga BOJ, selama itu pula yen masih terus melemah. Oke, jadi jangan salah nih ketika kita melihat kok saat ini USD Japanese Yen udah tinggi banget ya, udah di harga tertinggi 38 tahun. Ah, ini udah terlalu tinggi nih, mungkin kita bisa sell gitu ya. Itu hanya apa? Itu hanya feeling aja ya, itu hanya feeling aja, itu tidak mengacu kepada fundamentalnya. Yuk kita bahas di MetaTrader ya. Oke traders, jadi kita bahas lagi ya dalam MetaTrader bulanan. Kita lihat nih sobat trader, kalau kita lihat pakai bulanan, mungkin kalian akan lihat nih, aduh kok udah tinggi banget ya sekarang, bisa buy lagi nggak gitu ya. Takutnya udah buy, harga udah terlalu tinggi, harga malah turun panjang gitu ya. Nah, itu berdasarkan kalau kita lihat teknikal dan kita pakai feeling aja sebenarnya. Tapi kalau kita pakai pendekatan fundamentalnya, selama tidak ada perubahan, suku bunga The Fed masih tinggi, BOJ masih rendah, maka USD Japanese Yen ya masih berjalan bullish, masih rally bullish. Karena apa? Karena investor masih terus beli gitu ya. Oke, kita sekarang lihat ya peluangnya apa nih buat kita. Oke sobat trader, kita lihat yuk. Jadi saat ini harga sudah break yang namanya tertinggi yang terdekatnya ya. Kita lihat sini. Oke, kita lihat ya, kita kasih harga di sini nih. Ini adalah resistensi, yaitu harga tertinggi April 2024 160.200 sudah di break ya pada minggu ini, sudah di break pada hari Rabu tanggal 26 ya, ini 27-28 Juni. Nah, setelah di break berarti break of structure. Nah, kalau break of structure berarti kita tunggu aja harga pullback ya, pullback lagi atau retest 160.200. Nah, kita bisa buy di situ, kita bisa cari area-area target itu di sekitar 164 ya, sesuai dengan harga ya di bulanan tadi. Di sini sobat trader. Jadi kita lihat masih ada peluang berapa nih? Kalau kita buy-nya di 160.200, kalau mentok sampai 164 itu 395 pips. Tapi kita nggak perlu sampai itu. Paling nggak sampai 163 aja itu udah mantep gitu ya kan? Sampai 163. Oke. Jadi saya akan tunggu harga retest lagi 160.200 gitu ya untuk kita buy USD Japanese Yen. Jadi peluang USD Japanese Yen masih tetap naik ya. Kita masih tetap bisa open buy, cari cuan 50 pips, 100 pips, lalu koreksi turun kita bisa buy lagi. Tapi hati-hati, sewaktu-waktu bisa terjadi yang namanya intervensi BOJ, harga turun cepat. Ya, setelah turun cepat, cari lagi peluang untuk buy lagi. Oke. Nah, sobat trader, demikianlah penjelasan tadi ya mengenai Japanese Yen dan juga peluang-peluangnya. Masih ada peluang buat sobat trader meraup cuan USD Japanese Yen. Kalau kalian tanya nih mau trading di broker apa, saya jawab aja langsung Java Global Futures. Oke, sampai ketemu lagi. Salam profit.